Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Baik yang terhormat Ustadz Jamaluddin Akbar LCMA selaku dosen penempuh mata kuliah manajemen dakwah, serta teman-teman, kakak-kakak dan abang-abang yang saya sayangi dan saya banggakan. Kami dari kelompok 6 akan melanjutkan materi, yakni kami akan membahas materi seputar sumber daya manusia dalam dakwah. Nah, sebelum memaparkan materi ini, saya selaku moderator akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok 6, siapa-siapa aja nih anggotanya. Yang pertama ada Mbak Hesti selaku ketua kelompok 6 dan sekaligus pemateri pertama di kelompok 6. Yang kedua, saya sendiri selaku moderator sebagai anggota kelompok 6 dan sekaligus pemateri kedua dalam kelompok 6. Dan yang terakhir ada Mbak Putri selaku anggota kelompok 6 dan juga sebagai pemateri ketiga. Baik, sebelum kita menyelam lebih dalam lagi, saya akan memaparkan sedikit poin-poin apa aja yang bakal kita bahas di pertemuan kita kali ini. Nah, yang pertama itu bagaimana perkembangan sumber daya manusia. Yang kedua, apa sih maksud dan tujuan sumber daya manusia dalam dakwah? Poin selanjutnya, bagaimana ciri-ciri pengembangan sumber daya manusia agar jadi efektif. Nah, poin yang terakhir yang akan kita bahas itu bagaimana cara mengembangkan individu dai agar individu dai tersebut menjadi individu dai yang profesionalitas. Nah, bagaimana sih cara mengembangkan dai yang profesional itu? Pasti penasaran kan? Jadi stay tune ya. Oke, kita panggil pemateri kita yang pertama yaitu Mbak Hesti. Kepada Mbak Hesti saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perkembangan sumber daya manusia, di mana sama-sama kita ketahui manusia merupakan faktor yang terpenting yang harus diperhatikan, sama-sama diperhatikan. Dalam sebuah organisasi pun manusia itu diibaratkan sebagai urat nadinya, yaitu sebagai tumpuannya, karena eksistensi sebuah organisasi itu ditentukan oleh manusia sebagai pendukungnya. Dalam perkembangan sumber daya manusia itu dibagi menjadi dua, yaitu perkembangan secara kualitasnya dan secara kuantitasnya. Jika perkembangan dari sisi kualitas itu lebih kepada menyangkut mutu dari sumber daya manusia tersebut, ya, entah yang berkaitan dengan kemampuan fisiknya atau kemampuan non-fisiknya. Dari sisi kuantitas itu lebih kepada jumlah atau banyaknya sumber daya manusia yang ikut berkontribusi. Secara umum, pengembangan sumber daya manusia itu harus berorientasi diri kepada Allah, di mana ada beberapa faktor yang harus diperhatikan untuk menyiapkan sumber daya manusia itu menjadi yang produktif, sumber daya manusia yang produktif. Yang pertama yaitu peningkatan kualitas iman dan takwanya. Yang kedua yaitu peningkatan kualitas hidupnya. Yang ketiga peningkatan kualitas kerjanya. Yang keempat peningkatan kualitas karyanya. Yang kelima yaitu peningkatan kualitas pikirnya. Jadi kelima hal tersebut jika bisa dikembangkan dengan baik maka akan menjadikan sumber daya manusia yang produktif. Tidak ada kan manusia yang akan tetap hidup tanpa perkembangan, itu tidak akan ada. Mereka akan tetap melakukan peningkatan untuk menjadi yang lebih baik. Dalam dunia dakwah, pengembangan sumber daya dai itu lebih ditekankan pada aspek mental, spiritual, dan emosi serta psikomotorik manusia. Aspek mental itu lebih kepada kesiapan diri seorang dai dalam melakukan dakwah. Selanjutnya dari sisi spiritual itu lebih kepada keagamaan atau keyakinan diri seorang dai kepada Tuhan, keyakinannya, alirannya, seperti itu. Kalau emosi serta psikomotoriknya itu lebih kepada keterampilannya. Untuk selanjutnya saya juga akan menjelaskan tentang potensi manusia. Potensi manusia itu sudah dijelaskan dalam surat Ali Imran ayat 31 yang artinya, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
dari surat Ali Imran tersebut, Allah sudah secara alami atau sejak lahir telah menjadikan manusia itu dibekali oleh potensi dan daya sendiri-sendiri. Jadi sejak lahir itu manusia itu sudah ada bakatnya sendiri-sendiri. Tapi dalam proses tumbuh kembangnya itulah yang dapat membedakan manusia itu hasilnya nanti seperti apa. Jadi entah nanti dari didikan orang tuanya, entah dari dia sekolahnya di mana, entah dari lingkungannya seperti apa, dari situ. Selanjutnya, potensi manusia itu dibagi menjadi 4, yaitu dari daya tubuh, daya moral, daya hidup, dan daya akalnya. Daya tubuh itu lebih kepada kepemilikan keterampilan dan kemampuan secara tekniknya. Jadi kayak daya tubuh itu lebih kepada keterampilan manusia dalam bekerja, dalam mempertahankan hidup, seperti itu. Kalau daya moralnya itu lebih kepada moral, etika, dan estetika untuk berimajinasi, moral untuk menghargai orang lain, seperti itu. Kalau daya hidupnya itu lebih kepada kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Terus yang keempat yaitu dari daya akalnya. Daya akal itu lebih kepada kemampuan untuk mengembangkan ilmu dan teknologi. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Mbak Hesti yang telah memaparkan materi yang cukup panjang dan wow banget materinya. Semoga teman-teman semua, para pendengar semuanya bisa mengerti dan menyerap apa yang telah dijelaskan dari Mbak Hesti tadi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Materi selanjutnya oleh pemateri kedua yaitu saya sendiri, menyambung penjelasan dari Mbak Hesti tadi nih tentang daya ataupun 4 potensi yang dimiliki manusia. Nah, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari sumber daya manusia sendiri. Nah, dari 4 potensi ataupun daya yang dimiliki manusia, yaitu daya akal, daya moral, daya tubuh, dan daya hidup yang dimiliki manusia itu, keempat itu apabila digabungkan, diintegrasikan secara optimal dan seimbang, itu akan memunculkan aset dakwah yang besar. Nah, dari sini akan memunculkan tujuan bagi penggerak dakwah. Nah, tujuan bagi penggerak dakwah itu apa aja sih? Yang pertama, ada tujuan pembangunan jasmani. Dan yang kedua ada tujuan pembangunan rohani. Tujuan pembangunan jasmani itu apa? Nah, berdasarkan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi, maka manusia itu berperan sebagai pribadi yang selalu berinteraksi pada lingkungan sekitarnya. Karena manusia dibekali kekuatan jasmani. Nah, dari kita nih sebagai manusia dibekali kekuatan jasmani. Fungsi kita apa sih, peran kita sebagai manusia itu apa gitu. Nah, jadi manusia itu diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini, perannya apa? Karena udah dibekali kekuatan jasmani nih, tubuh yang sehat, kuat nih gitu ya. Baru itu kita itu berperan nih sebagai makhluk sosial. Jadi sosok pribadi manusia dalam diri kita itu akan selalu berinteraksi pada lingkungan sekitar kita secara sehat pastinya. Nah, yang kedua, tujuan pembangunan rohani atau spiritualitas. Nah, apabila dikaitkan dengan kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya secara luas, maka pengembangan sumber daya manusia adalah membantu orang ke arah kehidupan yang lebih sejahtera dan mengurangi ikatannya dengan tradisi. Nah, dari pemaparan yang tadi saya jelaskan tentang rohani ini, kita lebih melepas diri kita dari tradisi-tradisi yang tidak seharusnya. Baik, selain tujuan penggerak dakwah, masih ada lagi tujuan yang harus saya jelaskan nih. Nah, tujuan yang selanjutnya itu tujuan manajemen sumber daya manusia secara operasional. Nah, ini diungkapkan oleh salah seorang ahli yaitu Bapak Sukijo Notomojo. Beliau menjelaskan bahwasannya tujuan manajemen sumber daya manusia secara operasional itu dibagi menjadi 4. Apa aja itu teman-teman? Yang pertama itu tujuan masyarakat.
Yang kedua, tujuan organisasi. Yang ketiga, tujuan fungsi. Dan yang terakhir, tujuan personal. Nah, tujuan masyarakat itu apa sih? Nah, tujuan masyarakat itu tujuan yang diorientasikan untuk bertanggung jawab secara sosial. Jadi, sosial di masyarakatnya. Jadi, dalam pemenuhan kebutuhan serta tantangan-tantangan yang timbul dalam sebuah masyarakat. Nah, yang kedua, tujuan organisasi, di mana diorientasikan pada sebuah organisasi. Jadi, untuk mengenal bahwasannya sumber daya manusia itu ada, maka perlu memberikan kontribusi terhadap pendayagunaan organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga itu tujuan fungsi. Tujuan fungsi diorientasikan untuk memelihara kontribusi unit bagian lain agar memberdayakan manusia dalam tiap bagian tersebut. Jadi melaksanakan tugasnya secara optimal yang pastinya. Nah, yang terakhir tujuan personal nih. Tujuan personal itu diorientasikan untuk membantu karyawan ataupun suatu elemen dalam mencapai tujuannya secara pribadi dalam rangka mencapai tujuan organisasinya. Jadi ini difokuskan tujuan pribadinya dalam mencapai tujuan organisasi. Baik, slide selanjutnya tentang ciri-ciri pengembangan sumber daya manusia yang efektif. Nah, sumber daya manusia yang berhasil adalah yang bersifat sistematik. Jadi, untuk itu Frederick, seorang ahli dalam pengembangan sumber daya manusia, menyatakan bahwasannya program pengembangan itu meliputi 5 fase. Fase pengembangan sumber daya manusia itu apa aja sih? Yang pertama, kesiapan. Yang kedua ada perencanaan. Yang ketiga ada pelatihan. Keempat ada pelaksanaan, dan yang terakhir pemeliharaan. Nah, kelima fase tersebut harus dijalankan secara maksimal. Oleh karena itu, penting diperhatikan dalam pelatihan dakwah. Dalam pelatihan dakwah itu tidak hanya sebatas pelatihan aja, namun juga pelatihan tersebut diikuti dengan aktivitas-aktivitas yang berkelanjutan. Contohnya, seperti senantiasa memperhatikan bagaimana para dai dalam menerapkan cara-cara baru yang lebih inovatif yang diperoleh dalam pelatihan. Jika terjadi kekeliruan ataupun kesalahan, nah itu langsung diluruskan oleh pelatih dalam sebuah pelatihan tersebut, coachnya yang meluruskan jadinya. Suasana kerja dalam organisasi dakwah yang baik diperlukan untuk pengembangan kualitas anggotanya. Oleh karena itu, para pemimpin dakwah harus dapat meningkatkan suasana kerja dengan membina hal-hal berikut ini. Apa aja sih yang harus dibina oleh pemimpin dakwah ataupun istilahnya ketua organisasinya? Yang pertama itu rasa kepercayaan. Yang kedua, dukungan. Yang ketiga, komunikasi, dan yang keempat, partisipasi. Kepercayaan. Jadi kepercayaan yang diperoleh melalui kejujuran yang adil serta menjadi figur yang patut dijadikan teladan oleh organisasinya, oleh anggota. Para anggotanya itu jadi meniru apapun yang dilakukan oleh ketua organisasinya ataupun penghimpunnya, pemimpinnya. Nah, kepercayaan itu dibangun atas sikap ramah dan memperlakukan orang dengan bijaksana. Nah, yang kedua, dukungan. Dukungan yang ditunjukkan dengan cara mempercayai para anggotanya dan memberikan penghargaan yang diinginkan serta membantu meningkatkan kemampuan para anggotanya. Selanjutnya, komunikasi yang berkembang melalui saling memberi informasi dan mendengarkan secara seksama. Jadi pemimpin ataupun panutan dalam suatu organisasinya itu menjalin komunikasi yang baik kepada para anggotanya. Jadi jangan sampai miscommunication ya. Nah, selanjutnya partisipasi yang diperkuat dengan cara melibatkan para anggota dalam perencanaan dan dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi
dalam suatu organisasinya. Jadi partisipasi ini penting ya. Jadi pemimpin itu dalam merumuskan perencanaan ataupun mengambil suatu keputusan itu butuh saran-saran dari anggota-anggotanya. Jadi mungkin bisa dilakukan dengan sebuah musyawarah. Jadi semua anggotanya itu juga ikut berpartisipasi dalam keorganisasian tersebut. Jadi bukan hanya pemimpin atau ketuanya saja yang memutuskan dalam sebuah organisasi, tapi melibatkan seluruh anggotanya. Baik, untuk profesionalitas, terima kasih kepada pemateri kedua yang telah menyampaikan materinya dengan cukup panjang ya. Semoga teman-teman semua ngerti apa yang telah disampaikan oleh pemateri kedua. Nah, selanjutnya kita sambung nih ke materi selanjutnya, yaitu pemateri yang ketiga, Mbak Putri. Kepada Mbak Putri saya persilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai bagaimana sih cara dai agar belajar dan mendapatkan ilmu lebih cepat dan lebih baik. Nah, yang pertama ada kemauan untuk berkembang, dimana saat kita belajar pastikan ada dorongan dari hati maupun pikiran kita untuk menjadi lebih baik, dimana cepat-cepat pengen menguasai ilmu tersebut, mengerti ilmu tersebut, dan akhirnya mengimplementasikan ke kehidupan sehari-hari dan mencontohkannya kepada masyarakat. Nah, jadi selanjutnya mengetahui alasan mengapa belajar itu penting untuk pengembangan dirinya. Nah, jadi kalau pas kita sedang menuntut ilmu, belajar, itu pastikan bertanya pada diri sendiri, kenapa sih kita harus mempelajari ilmu ini, apa yang bisa kita dapatkan, dan bagaimana pengimplementasiannya, seperti itu. Nah, yang ketiga, percaya apa yang kita pelajari akan membantunya berkembang. Nah, dimana kita saat belajar, kita mesti menghubungkan apa yang kita pelajari untuk diri kita. Jadi diri kita itu seperti tolak ukur apa yang kita pelajari sendiri. Nah, dari situ kita bisa kan acuannya diri kita sendiri. Jadi kita bisa percaya apa yang kita pelajari bisa nggak sih membuat kita berkembang, seperti itu. Yang selanjutnya, bebas dari banyak tekanan dan pesimisme. Nah, jadi ketika kita telah mengetahui apa alasan kita belajar, kan apa yang kita dapat, seperti apa nanti kelanjutannya, jadi itu kita bisa menemukan motivasi kenapa kita belajar ini. Nah, terus itu gimana kok bisa jadi bebas dari pesimisme, karena kita tahu tujuan kita untuk belajar. Kalaupun kita down, kita bisa memotivasi diri sendiri. Oh, saya punya tujuan ini dan saya harus optimis untuk mencapainya. Seperti itu. Yang selanjutnya, percaya diri dan optimis. Seperti yang penjelasan selanjutnya. Kamu bisa karena kamu punya tujuan dan kamu bisa memotivasi diri sendiri dari tujuan itu agar tetap optimis. Yang selanjutnya, diberikan informasi yang akan dipelajari dengan baik dengan berbagai cara. Jadi kalau pas belajar kita sendiri, kita pasti menemui merasakan bosan. Nah, maka dari itu kita sendiri kalau belajar kan pengennya caranya bervariasi, terus itu metodenya lain-lain. Nah, agar tidak cenderung itu biar enggak monoton gitu, jadinya nggak bosan, harus ada sesuatu yang variasi, informasi itu variasi, bagaimana cara menyampaikannya dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada belajar sambil mengaplikasikan dalam masyarakat. Nah, kalau yang ini tuh gimana ya, agar ilmu kita melekat, kita kan
mencobanya kepada diri sendiri, mengimplementasikan kepada diri kita sendiri dulu. Nah, baru kita bawa ke masyarakat. Jadi kita dulu yang melakukan, terus jadikan kebiasaan kita. Nah, terus kita lakukan hal tersebut pada saat bersosial. Nah, jadi kayak secara nggak langsung kita itu kayak mendakwahkan apa yang kita pelajari, apa yang kita lakukan ini kepada masyarakat. Nah, selanjutnya ada diberikan penghargaan karena pekerjaannya berkualitas baik. Nah, ini tuh kayak tahap kalau seumpama kita sudah melakukan pencapaian mencapai target kita. Jadi kayak agar lebih semangat, agar termotivasi untuk belajar ke jenjang selanjutnya. Terus itu pokoknya biar kita lebih semangat tadi lah untuk melakukan yang lebih baik. Nah, itu biasanya kita dikasih atau mengasihkan penghargaan verbal maupun non verbal. Kalau verbal itu kayak ucapan selamat, terus itu kalau non verbal itu kayak hadiah, seperti itu. Hadiah. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang mengembangkan individu dai yang profesional. Nah, dai yang profesional itu seperti apa sih? Yang pertama, memiliki suatu keahlian khusus. Nah, keahlian khusus di sini tuh mungkin bisa kecakapannya dalam menyampaikan dakwah, atau mungkin fokus dakwahnya itu di bidang apa? Mungkin di bidang Al-Quran, mungkin hadis, fikih, atau muamalah dan sebagainya. Lalu yang kedua, merupakan suatu panggilan khusus, memiliki teori-teori yang bagus secara universal. Nah, di sini berarti kayak dai itu dituntut untuk memahami teori-teori yang lainnya atau teori-teori dasar yang berhubungan dengan materi yang akan didakwahkan. Materi yang akan didakwahkan itu sebagai pendukung. Jadi untuk memperkuat apa yang disampaikan. Yang selanjutnya, mengabdikan diri untuk masyarakat dan bukan untuk diri sendiri. Lalu dilengkapi dengan kecakapan yang diagnostik dan kompetensi yang aplikatif. Nah, berarti di sini tuh kayak dia tuh pintar diagnosa atau kayak memperkirakan apa yang dibutuhkan masyarakat di suatu daerah tersebut. Jadi fokus dakwahnya itu dulu, apa yang dibutuhkan urgensinya di lingkungan itu atau daerah itu. Selanjutnya, memiliki otonomi dalam melaksanakan pekerjaannya. Lalu memiliki kode etik. Berarti kode etik di sini tuh apa yang beliau lakukan itu sesuai dengan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Terus toleransi di sini tuh kayak yang bersifat duniawi, tapi Rasulullah melarang toleransi di bidang akidah. Selanjutnya, kode etik itu tidak mencerca, tidak diskriminatif, terus tidak memungut imbalan dalam berdakwah dan sebagainya. Lalu memiliki organisasi profesi yang kuat. Baik, terima kasih kepada Mbak Putri yang telah menjelaskan materinya yang cukup panjang dan cukup jelas ya pastinya ya. Wow banget penjelasan dari Pak Putri tadi ya. Udah jelas banget ya teman-teman, udah ngerti ya? Insya Allah mengerti semua. Nah, selanjutnya saya akan menutup perjumpaan kita kali ini karena sudah 3 materi, ketiga pemateri telah memaparkan materinya dengan kemampuannya masing-masing ya. Semoga semuanya jelas ya. Semoga teman-teman semuanya bisa mengambil pelajaran dari apa yang telah disampaikan pemateri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah,
dari penjelasan tadi, apabila banyak kekurangan ataupun banyak kesalahan, saya selaku moderator memohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili kelompok 6. Nah, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung kasih pertanyaan di kolom komentar. Untuk yang lebih jelasnya kita sharing-sharing aja.